Di episode kali ini kita akan memasang yang namanya piston ya. Ini pistonnya Tiger Evo, new Tiger Evo ya. Di sini sudah dipasang baik ring yang kompresi, ring oli, kemudian ada ring atas dan ring bawah ya. Namanya lupa aku, pokoknya itulah ya. Nah, terus sedikit trik di sini kalau kalian bisa lihat, ini ring yang paling bawah ngadep ke bagian kanan dari piston ring ya, dari acuannya tulisan. Ini kemudian yang sebelah bagian atasnya setelah yang ringnya seperti naik turun ini ya, profile itu yang di atas adalah di bagian kiri di sini sejajar dengan bidang yang kiri. Kemudian ya di sini ada ring yang warnanya hitam ya. Di sini ini ya di bagian depan kiri ya, sejajar di sambungannya di sini biar nanti tidak satu garis. Dan kemudian yang terakhir adalah ring yang paling atas di sini. Nah, ini adalah di ring sini di bagian kanan depan ya. Jadi tujuannya adalah biar tidak satu garis. Kemudian nah, karena kita di sini mau masang piston ring pistonnya ke stang seker ya, atau stang piston di sini. Ini kita membutuhkan berapa parts ya, tapi ini dia. Ini adalah pin dari piston yang nanti masuk ke dalam sini. Kemudian nanti dikunci dengan ada yang namanya ring ya, ring penguncinya. Nah, di sini ya bentuknya seperti ini. Nah, kita langsung coba saja. Nah, di sini karena ini pasti nanti geser ya, saya tidak terlalu peduli untuk saat ini, karena nanti setelah kita masuk dari sini baru kita harus memposisikan ringnya lagi pada saat kita memasang silindernya ini ya. Kita tes saja langsung, kita coba pasang. Saya setting dulu kameranya ya, langsung saja kita masukkan di sini. Ini acuannya ya, in adalah di belakang. Kenapa? Karena di belakang sini nanti ada yang namanya karburator. Nah, dan juga berkenaan dengan karburator itu nanti melalui valve dari klep ya, klep yang bagian atas ini. Nah, jadi yang besar ikut yang besar, yang kecil ikut yang klep yang kecil. Oke, kita langsung coba saja masukkan. Saya lihat dulu posisinya nanti di sebelah kiri ya. Saya masukkan dari kiri sini. Oh ya, sebelumnya kalau kita mau masang seperti ini ya, nah ini pastikan harus pakai oli biar lebih mudah. Sini karena saya baru adanya oli 2 tak, ya saya kasih aja oli 2 tak. Dikit saja, jangan banyak. Banyak ya. Oke, terus kita tes dulu, masukkan bener ringnya yang ini atau tidak ya, saya udah agak lupa soalnya. Oke, nah masuk ya, masuk. Ini kita putar-putar dulu biar olinya rata di dalam lubang pistonnya. Oke, kemudian ya ini pelan-pelan putar. Kita juga masukkan di sini biar ada pelumasnya. Nah, seperti ini ya. Kita kasih pelumas biar nanti mudah pada saat memasukkan. Oke. Sekarang kita posisikan. Nah, di sini ini pasti goyang.
ya kan. Ini ada posisi spare ya, spare bergoyang seperti ini. Nah seperti ini ya, ini memasukkan piston dan pinnya. Kita cek dulu. Oke, berarti sudah pasang ya silindernya, pistonnya. Cuman belum dikunci. Nah, kita harus kunci dulu. Tapi sebelum dikunci ya, kita posisikan dulu. Biar enak. Ya. Di sini kancing ini yang kecil ini, ya, ini sangatlah ngeselin. Ya, apabila nanti jatuh ke dalam blok mesinnya. Nah, jadi siapkan saja kain ya, kain bebas, kain amoh atau apa ya. Nah, biar nanti tidak masuk ke bloknya ya. Terus kita kunci sekarang di sini ya. Bisa pakai bantuan obeng kecil. Nah ini, nah biar aku juga bisa lihat sambil video. Tadi yang kita masukkan ya, masuk aja. Terus cadangan nih. Malah hujan ya, sahdu tenang. Oke. Kita lihat ini yang lama ya, dan ini yang baru. Kita bisa lihat ya, ini paraten ya, makanya saya ganti. Ini nggak tahu dari mana ya, yang jelas sudah ada yang ini ya. Terus dimasukkan saja, perlu kehati-hatian dan kesabaran. Oke, kita skip biar mudah melihatnya. Nah ini tinggal dimasukin aja pelan-pelan, menggunakan kesabaran. Oke, udah masuk ya ringnya. Sekarang cek Oke, piston sudah kepasang ya. Oke, kemudian kita akan pasang, sebenarnya ini dulu ya tadi ya, sebelum piston apa. Yang penting hati-hati saja. Kita pasang tusuk satenya. Nah terus ini ya sedikit trik untuk masang tusuk sate. Nah ini kita copot dulu yang paling bagian bawahnya ya. Ini ada yang panjang dan ada yang pendek ya, kalau kita bisa lihat. Ini yang pendek, ini yang panjang. Yang panjang itu di atas, yang pendek itu di bawah, yang nanti masuk ke dalam 4 lubang ini ya. Saya copot dulu. Nah, bagian tusuk sate. Nah, kalau kita lihat di sini panjangnya berbeda ya, ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, ini kita harus perhatikan juga ya. Yang panjang posisinya di bagian mana? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat bersama-sama nanti. Terus yang pendek di bagian mana? Nah, kita lihat. Kita ambil dulu yang panjang, karena yang panjang ini ya, ini juga nanti berhubungan dengan jalur oli ya. Nah, jangan sampai terbalik. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, ini ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4 ya, yang ketinggiannya berbeda. Kita bisa lihat bersama.
ini ya sejajar 1 2, dan yang ini pun sejajar 1 2. Kesimpulannya apa? Berarti yang panjang itu masuk di bagian 2 ini ya, bagian 2 ini, dan yang pendek di sini. Kalau kita sejajarkan ya, nanti kan seperti ini, karena ini nanti ada jalur rantai timing ya, rantai timing pasti di sini. Pemasangannya ya, kita menggunakan metode baut ke baut. Nah, di sini kita perlu bantuan dari mur ya. Saya cari dulu murnya, ukurannya seukuran ini, mungkin 10 ya 12 ya, saya carikan dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah ketemu ya, mur 12 ya, sepertinya ya, mur 12 yang nanti kita pasang tusuk satenya ya, yang di blok mesin, dan nanti sampai ke atas, sampai ke kop buring, atau bahasa cylinder head kalau bahasa Inggrisnya ya, cylinder head. Oke, kita bagi dua dulu ya, yang panjang ini dan yang pendek. Ini kita bagi dua. Kita pasang yang terpanjang dulu, terus yang ini ya, ini ada bagian beratnya ya, atau putaran untuk mur ini posisinya di bawah kemarin, atau tadi saya ngomongnya kebalik mungkin ya. Ini posisinya di bawah, jadi ini yang nanti tertanam di dalam sini, yang paling dalam ya, yang paling dalam, sehingga ini nanti tidak akan lepas. Oke ya, tujuannya itu. Terus mur yang tadi untuk apa? Ini untuk memegang ya bagian atasnya, sehingga nanti kita putar sesuai dengan threadnya ini. Saya pastikan dulu ya posisinya yang panjang yang pendek ini, untuk sekali lagi biar nanti kita nggak kerja dua kali kalau terjadi kesalahan. Oke. Nah, oke, sekarang posisinya, karena ini menghadap ke saya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, posisinya nanti seperti ini ya, in betul, terus ini di bagian kanan dari saya ya, sehingga yang panjang posisinya ada di sini 2, yang pendek di sini 2. Oke, wah, udah mulai ada. Saya persiapkan yang panjang dulu biar nanti nggak ketuker. Nah, triknya adalah kita pasang terlebih dahulu ini ya, mur yang bagian atas ini, bagian bawah, maaf nih ngomongnya saya kebalik-balik terus nih ya. Nah, begini. Oke, kemudian yang kedua adalah penutupnya ya. Ini pakai yang, kalau ada yang lainnya nggak masalah ya, kalau pakai ini pun juga nggak apa-apa. Terus ini kita pertemukan seperti ini, terus kita kunci nanti. Nah, ini saya cari kuncinya dulu. Oke, sama 12, yang mana 12? Ini 12. Oke, ini ya. Nah, ini kita tabrakkan gini, sama-sama dikencengin. Oke, nah, gini ya. Nggak usah kenceng banget, tapi set kenceng ya. Oke, ini yang panjang tadi ya, kita pastikan sekali lagi ya, ini yang panjang. Saya pasang terlebih dahulu yang sebelah kanan atas ya, yang mudah dulu. Nah, ini saya bersihin dulu biar nggak seret. Oke,
Oke, pakai jari dulu nggak apa-apa. Terus baru kita pakai alat. Nah, ini kalau kita kencengin, kita perhatikan sini juga ya. Kalau kita kencengin, ini seharusnya nggak ikut muter. Kalau ikut muter, berarti posisinya salah. Ya, pelan-pelan aja sampai mentok. Baru nanti kalau sudah sampai mentok, kita berhenti sejenak. Oke, segini dulu. Saya pastikan lagi untuk yang satunya. Sekaligus cek apakah ini seret karena sesuatu ataukah memang seperti itu ya. Jangan-jangan salah masuk gigi dari murnya. Gak apa-apa, kita pastikan saja pelan-pelan. Pakai bantuan begini nggak apa-apa. Oh ya benar, memang seret ya. Oke, satu-satu dulu. Pokoknya kalau feelingnya kita ini apa namanya kok keras banget, nah waktu masukin belum dalam, nah berarti itu kemungkinan skip ya, skip giginya, jadi itu cukup berbahaya. Terus karena ini semakin dalam dan saya khawatir ya, bisa pakai ini untuk sementara, tapi kalau ada pakai T juga boleh. Nah, pakai T begini ya, sehingga imbang. Nah, dan saya bisa ngukur nih, oh ternyata masih bisa, masih mudah untuk diputar, masih bahasa Inggrisnya reasonable, masih dalam kira-kira, bahasanya begitu ya. Pelan aja, set, sapole ya, tujuannya adalah sampai dalam, sampai dia tidak bisa muter lagi. Itu pertanda sudah ngunci, karena ini ada penghalangnya ya, dan apa namanya, ada profil ininya, profil penghalangnya. Nah ini udah mulai kenceng nih. Nah ini ya, saya cuma pakai jempol dan ya jari-jari saya. Nah ini juga sudah mulai mengencang. Nah, waktu pengencangan, nah ini yang harus sangat perlu diperhatikan ya, karena ini kuncinya kunci 12. Ya, mungkin ini saya geser sedikit deh kameranya. Karena kunci 12, jadi harus juga berhati-hati pada saat muternya. Kalau enggak nanti bisa dol juga. Tapi karena ini tanam dalam ya, kemungkinan dolnya sih bisa, cuman minim. Cuman ya tetap kita harus berhati-hati ya. Ini ya, kita bisa pakai dua tangan gini. Tapi saya sarankan kalau ada pakai ukuran ya, pakai apa? Tension bar. Tension bar yaitu kunci yang ada tensinya. Bukan tensi darah ya, tapi tensi untuk ukur tensi untuk ukur. Nah, terus karena ini saya mau pasang kencang, saya posisikan tangan saya ya, dua gini, posisinya begini. Oke, terus saya bantuan kaki dan saya putar saja. Sebentar. Satu, dua. Ini bisa muter. Oke, saya cek lagi. Nah ini muter dua-duanya nih. Nah ini harus kita perbaiki dulu, jangan sampai seperti ini. Nah ini pertanda tidak kencang. Terus kita harus perbaiki.
kita cek dulu ada yang rusak enggak ya. Nah, jadi ini harus selalu kita cek ya, jangan sampai seperti tadi. Ini berarti kendor tadi, mengendor. Oke, kita cek lagi, kencangkan. Santai saja, tidak ada yang buru-buru, jadi santai saja. Kerjaannya beres. Oke. Tak bergerak ya, sampai nggak bergerak. Cek sound lagi. Oke, sekali lagi cek sound lagi. Ini perlu bantuan kayaknya ya, perlu bantuan untuk posisi apakah dia ikut bergerak atau tidak. Kita bisa pakai bantuan tanda ya, kita kasih pakai ini aja deh, itu bisa dicopot ya, pada ininya nanti yang bisa dicopot, taruh di posisi yang tidak mengganggu. Oke. Nah, ini udah benar ya, ikut berputar. Set. Nah, ini ikut berputar. Ini kita kencangin lagi. Nah, posisi. Kita lagi cek. Nah, udah. Nah, gitu ya. Ini pakai tanda. Kalau sudah ya kita copot. Cek sekali lagi deh. Yakin. Cek. Kita bergerak lagi. Sudah cukup, kita kendorin aja. Waduh, ikut semua ya. Nah, oke, ulangi deh. Ulangi deh. Oke, sudah. Sekarang kendorin dulu ya. Oke. Oke, begitu ya. Ini sudah, kita keluarin aja dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk ke baut tusuk sate yang lainnya ya. Di sini saya coba mengencangkan kembali untuk baut tusuk sate yang pertama sehingga saya benar-benar yakin dan juga memastikan kembali bahwa mur yang saya pakai ini mur yang benar. Karena lebih baik menggunakan mur yang dulu pernah nempel di baut tusuk sate yang pernah dipakai dulu. Jadi sudah memori dari dratnya itu sama. Ya, itu juga meminimalisir kerusakan dari gigi drat baik dari mur ataupun dari
bau tusuk satenya. Kemudian untuk mempermudah triknya ya, kita taruh oli atau kita berikan oli di ujung tusuk satenya yang masuk ke dalam mesin. Jangan yang di mur ya. Itu akan mempermudah kita untuk mengencangkan ke dalam mesin sehingga kita tidak kesulitan dalam pengencangannya. Kurang lebih begitu. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Setelah masang tadi, untuk ring ya, ada ring kompresi dan ring oli. Jadi kita bisa lihat bersama di sini. Untuk ring oli ya, ini sebenarnya kalau lebih mudahnya dibuat X gitu ya, antara ring 1 dengan ring 2. Kompresi ring dan oli ringnya ya. Nah, di sini kalau lebih mudahnya daripada ngoret-ngoret ya, di sini ada semoga bisa kelihatan ya. Nah, di sini ada coakan ya untuk silinder, untuk pistonnya, maaf. Terus di sini, nah ini ring, batas ring untuk ring oli yang pertama. Ya, kemudian untuk sambungan ring oli kedua ya, tepat di tengah-tengah dari X ya, ini adalah X. Di sini sambungannya. Kemudian yang ketiga itu adalah di sini ya, sejajar dengan yang ada coakannya sebelah sini ya. Ini geser sedikit kelewatan ya, biar enggak meleset. Nah, terus saya cek lagi ya, untuk yang olinya juga ini di tengah-tengah sini kira-kira. Kemudian ya, untuk kompresi 1 itu di atas sini ya. Nah, di atas ini sejajar dengan yang coakan sebelah sini, in, yang sebelah kiri ya. Di sini nanti ini ditutup begini. Kemudian yang terakhir ya, kompresi 2, yaitu yang ini. Nah, di sini ya. Nanti kalau ditutup juga sama posisinya, kencengin, taruh di situ. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kenapa kok seperti itu? Karena di sini X, di sini in ya. Jadi oli yang paling banyak, karena ini miring ya, mesin tegak atau mesin motor laki-laki, daya geseknya paling banyak itu di sini ya. Kita bisa lihat bekas dari pistonnya dibandingkan yang in ini tidak terlalu banyak nih ya, daya geseknya tidak terlalu banyak. Jadi itu perbandingannya. Kenapa kok ring olinya condongnya ke bawah? Penjelasannya seperti itu ya. Sekarang kita coba masukkan silindernya ya, ini ke posisinya. Sebelum itu kita taruh dulu yang namanya perpak atau packing mesin ya, packing mesin, jangan sampai lupa. Sebenarnya ada 2 packing mesin ya, yang satu di atasnya ini ya, di atasnya ini saya posisikan bentar. Oke. Nah, yang satu di sini packingnya ya, dan ini harus sejajar dengan tempat oli. Oke, kita pasang silindernya ya. Oh ya, ini kickstarternya saya singkirkan dulu biar nggak mengganggu. Oke, nah triknya adalah kita kasih oli dulu di silindernya atau di pistonnya sini, boleh dua-duanya boleh ya. Kalau saya rekomendasi dua-duanya. Oke, biar nanti mudah. Kasih aja dari belakang, set. Oke, taruh dulu. Nah, sampai keluar gini ya. Ini kita lingkar saja. Baliknya juga sama, kita lingkar seperti ini. Kita ratakan. Kita taruh di pistonnya juga, ya, terutama di ring-ring kompresi ini dan ring oli ya. Sebenarnya
ini kebanyakan tapi nggak apa-apa, biar lancar jaya. Oke, sudah. Oke, terus saya posisikan lagi para ring-ringnya yang tadi geser. Sekarang kita pasang silindernya. Nah, untuk pemasangan silinder ini cukup mudah ya. Oh iya, pastikan juga ada dowel pinnya. Ini sudah ada ya dowel pinnya, dan ini posisinya di sini. Kemudian jalur oli, nah, ini posisinya nanti di sini ya. Oke, terus kita praktek saja langsung. Nah, ini jalur oli nanti di sini. Masuk. Pelan-pelan saja. Nah, terus kita sudah sedikit sini double pin, takut. Oke, waktu di sini kita mulai pegang dan kompres ini ring pistonnya ya, kita kompres. Posisi area ini udah masang, silindernya udah masuk. Oke, terus kita turunkan pelan-pelan posisi, masukin ke dowel pinnya. Oke ya, masuk. Sip. Oke, sudah masuk silindernya. Nah, sekarang nah, ini sampai atas ya. Nah, sampai ada kotoran. Nah, pelan aja. Nah, di sini ya. Oke, sip. Nah, kalau sudah masuk, kita lanjut untuk masang boring cylinder head ya. Cylinder head ini yang nanti kita akan pasang di atasnya. Yang dibutuhkan persiapan bahan saat ini adalah cylinder head itu sendiri ya. Terus nanti ada gear timing ini, karena nanti kita sekaligus setting timingnya ya, dan juga nanti jarak yang ada di timernya. Di bahasanya itu noken ya, noken, terus clap ya. Jadi sampai sini dulu ya, kita lanjut karena sudah semakin sore. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.